kan apa itu ginjal, kita menentukan dari albumin lah yang menentukan bahwa dia ada gangguannya sampai 3 bulan, lebih dari 3 bulan. Terus selesai itu kalau umpamanya liver ini Esa itu jangan lupa UL. Jadi nanti kamu kalau ditanya UL-nya ada apa, jadi itu pasti ada gangguan di bilirubinuria atau apa namanya urebilin ya, urobulinogen ya. Slide terus slide. Nah, kalau limfosit itu biasanya dia menentukan ada infeksi atau enggak. Aslinya biasanya ya trombositopeni sama limfositopeni, jadi mesti rendah rata-rata. Karena kan viral. Kalau viral itu biasanya leukosit turun sama trombositnya. Kalau SH biasanya trombosit turun. Slide. Ya, penegakan diagnosa yang jelas ya laboratorium sama penunjangnya USG. Terus selesai itu ada pemeriksaan lagi untuk endoskopi itu ngelihat varises esophagus yang pernah kita lihat itu kapan yang waktu konsul pasien di ruangan tentang SH itu gambaran varises esophagus dibandingkan sama yang normal. Jadi itu biasanya terjadi di SH. Jadi SH itu karena livernya mengecil, jadi pembuluh darah itu mencari tempat-tempat yang bisa membantu dia untuk memberi metabolisme ke sel-sel. Nah, caranya adalah dia membuat pembuluh darah tertentu agar dia bisa masuk ke dalam sel dengan baik. Salah satunya yaitu dia bikin varises esophagus, kemudian hemoroid itu juga salah satunya. Jadi pelebaran-pelebaran itu agar sel-sel itu tetap dapat makanan dan darah dari tubuh, dari jalannya pembuluh darah yang dipompa oleh jantung. Itu kuncinya. Ya, slide terus, Made. Slide terus. Ya, tata laksananya ya jelas kalau dia virus dikasih antivirus sama simptomatisnya. Jadi kalau asites ya asitesnya dibenarkan. Kalau ada infeksi dibenarkan. Yang jelas antivirus dan simptomatis dan dijaga pola makan. Slide. Ya, komplikasi salah satunya ya hipertensi portal ini. Ya, tetap jadi bentukannya hipertensi portal itu ditentukan dari tanda-tanda yang pembesaran-pembesaran tertentu itu tadi. Contohnya ada varises esophagus, ada hemoroid. Kemudian kalau umpamanya tekanan portal itu dihitung itu nanti akan terjadi peningkatan. Terus slide. Ini asites, ya terapinya ya menaik asites salah satunya dengan diuretik. Kemudian slide lagi varises esophagus. Varises esophagus ini apa namanya terapinya karena dia perdarahan ya perdarahannya di stop. Salah satunya ya varisesnya diligasi, terus penggunaan propanolol, terus dengan cairan dan octreotide. Slide terus. Slide. Oke. Nah, kalau dia terus susah itu perdarahannya tambah berat, nanti kalau umpamanya apa namanya sintesa urea dan glutamiknya terganggu, akan terjadi gangguan kesadaran. Salah satunya ensefalopati hepatikum. Nah, jadi ensefalohepatikum ini cukup banyak pada pasien-pasien EH, terutama pasien-pasien yang perdarahan. Karena perdarahan itu nanti karena pecahnya darah itu akan menyebabkan banyaknya barang-barang toksik atau dari makanan pun juga barang-barang toksik yang menyebabkan ensefalopati. Slide. Ini untuk menghitung kegawatan. Jadi dia termasuk yang terkontrol atau enggak itu dihitung dari child. Nah, child flux
skor ini bisa ditentukan dari dia punyanya apa di situ. Asites, bilirubin, albuminnya bagaimana. Jadi memang albumin bilirubin ini menentukan sekali selain INR. Tapi yang paling sering ya albumin bilirubin dengan adanya asites maupun ensefalopati. Slide. Sampun, dokter. Sudah. Nah, jadi itu kuncinya. Yang belum dari slide ini adalah definisi. Coba dicari definisinya SH itu apa. Terus sesuai itu, nanti kamu berdiskusi sama temanmu, definisi SH itu apa. Terus sesuai itu, apa namanya, tanda hipertensi portal itu apa. Terus sesuai itu tanda, apa namanya, hepatic failure, gagal hati itu apa. Ya, itu belum. Sementara ada pertanyaan nggak? Dokter, Uh, mohon maaf kalau misalnya kita menemukan dia dengan hematemesis melena dengan RPD yang sama seperti yang pada pasien ini, kita itu juga bisa sudah mensuspek sirosis hepatis atau belum, dokter? bisa, bisa. Kalau mamanya HM, tapi memang harus sirosis hepatis itu harus ditegakkan dengan apa namanya fibroscan, dengan endoskopi. Jadi hepatitisnya harus dilihat dulu. Jadi kalau mamanya sirosis hepatis kan hepatnya harus kecil. Jadi dilihat dari USG dengan CT scan itu bisa. Cuma kalau kamu terus menemukan HM belum tentu SH, kecuali kalau dia punya apa namanya riwayat, contohnya dulu itu pernah sakit hepatitis B, pernah kuning, itu bisa gitu lah. Karena HM itu kadang-kadang pada hematemesis melena itu ada pada orang yang gastritis erosiva, jadi luka di daerah gaster. Bisa juga sampai daerah yang lain. Biasanya di atas ligamentum trits itu warnanya hitam, kalau di bawah itu warnanya merah gitu. Ya. Jadi bisa, tapi tidak bisa kamu samaratakan. Kalau itu pasti apa namanya? Itu pasti sirosis gitu loh. Jadi beda, nggak bisa kayak gitu. Ya. Okay. Nah, itu. Nah, jadi kalau namanya kamu ditanyain apa itu sirosis? Itu jadi adalah penyakit hati yang menaun. Jadi harus menaun. Ditandai dengan apa? Bentuknya adalah jaringan ikat. Jadi liver, kalau terjadi jaringan ikat, liver itu harusnya halus, tapi setelah dia terjadi jaringan ikat itu jaringan yang keras itu loh, Dek. Jadi kalau umpamanya sekarang kan glowing itu bagus. Jadi itu kalau liver itu kayak glowing itu bagus. Tapi kalau dia sudah jadi kaku, jadi kayak sel otot, itu kan sel otot bentuknya kaku. Nah, itu kita bilangnya adalah terjadinya sirosis kalau hepar. Jadi kalau sudah terjadi radang yang menaun, kemudian sudah timbul jaringan ikat, itu kita anggap dia secara arsitektur itu dia terbentuk sirosis. Nah, sirosisnya sendiri itu ada yang bisa apa namanya bisa dikompensata dan kompensata. Nah, kalau yang dikompensata ya itu tadi bisa ada HM-nya, terus ada apa namanya, ada ini apa namanya varises esophagus, ada asites, itu termasuk yang dekompensata. Nah, itu yang dihitung dari skor child itu tadi. Nah, terus selesai itu nanti sirosis itu makin lama kalau umpamanya dia memberat akan menjadi kanker. Nah, kankernya itu namanya hepatoma. Hepatoma itu kalau sudah terjadi nodul. Nah, karena posisi-posisi itu harus diketahui masing-masing. Terus selesai itu untuk
Bentar. Ya. Nah, ini diingat-ingat. Tanda saya takut ada yang hilang. Walaupun saya hafal, tapi nanti kalau umpamanya kamu enggak tahu, salah ngomong saya juga. Soalnya di slide-mu nggak terlalu bagus. Ayo yang tanya siapa lagi? Gimana? Pak dokter, tanya dokter, untuk Nah, penegakan ini pasti diagnosa untuk suspek apa namanya? SH itu apa aja dokter? Yang harus ada pada suspek SH ini dokter? ya itu tadi. Jadi secara anatomi harus dilihat bahwa terjadi fibrosis pada liver yang ditandai adanya inflamasi menaun. Jadi kalau tanda inflamasinya harus dilihat livernya itu di PA sebenarnya di patologi anatomi. Cuma kan kita nggak bisa orangnya belum mati kok masih bisa diambil. Enggak, tapi dilihat dari USG sama CT scan. Nah, caranya gimana kalau umpamanya nggak ada USG sama CT scan? Dari tanda-tandanya. Kan tanda-tandanya tadi ada. Kalau umpamanya liver itu terjadi gagal liver tadi. Tadi mana slide-nya, Dek? Maaf dokter, maksud saya dari gejala-gejala seperti kita kan nyerinya itu dari anamnesa nih dokter. Loh, dari anamnesis, dari pemeriksaan juga. Contohnya gini, kalau apa namanya ini hipertensi portal. Hipertensi portal itu kan tandanya pasti namanya hipertensi, dia ada tekanan dari liver yang menyebabkan darah itu membuat saluran yang besar di pembuluh-pembuluh darah yang harusnya tidak membesar. Contohnya jadi varises, varises yang di kaki, varises yang di esophagus, varises yang ada di usus bagian bawah yang biasanya hemoroid, itu kita bilang itu hipertensi portal. Belum lagi kalau umpamanya ada ini apa namanya spider nevi yang ada di kulit itu juga termasuk hipertensi portal. Terus selesai itu caput medosa karena ada benjolan di umbilikus yang apa itu yang keluar itu juga hipertensi portal. Jadi tanda-tanda hipertensi portal secara pikiranmu adalah yang harusnya liver itu ngatur darah itu di apa itu memperbaiki metabolisme baik metabolisme darah untuk menjadi HB, metabolisme lemak, metabolisme protein, semuanya kan berada di dia. Nah, tapi karena ini sirosis, karena livernya jadi kecil, jadi fibrosis, itu tidak bekerja dengan baik. Nah, dia cari jalan supaya bisa memberi makan kepada sel-sel, walaupun tanpa lewat tidak secara optimal lewat liver, walaupun liver itu termasuk yang paling kuat sebenarnya, tapi dia nggak bisa semaksimal mungkin sampai di atas 60% untuk bekerja sehingga membentuk hipertensi portal. Jadi mesti ada tanda tanyanya. Kalau umpamanya kamu tanya gimana menentukannya dok, ya kalau dipastikan ya mesti harus PA, patologi anatomi, itu pasti pasiennya harus di forensik, jadi pemeriksaannya sudah postmortem, jadi nggak mungkin. Nah, supaya tahu ini SH atau enggak, ya tanda-tandanya itu. Apa tanda-tandanya tadi? Ada asites, varises esophagus, varises di
pembuluh darah kecil, ada hemoroid, terus sesak itu caput medusa, ada spider nevi, itu tanda-tanda. Nah, terus sesak itu kalau umpamanya dokter, kalau sudah mulai dekompensasi ya dia sudah HM. Jadi kalau varises esophagus itu dilewati makanan, terus dilewati barang-barang yang mengganggu, contohnya yang panas atau yang alkohol, itu nanti kan pecah. Nah, pada posisi pecahnya dia itu varises itu nanti HM. Jadi tanda pasien datang itu kalau tanda varises esofagusnya adalah HM. Tapi bukan berarti terus HM pasti ada, tidak. Karena HM itu pasien hematomesis melena bisa saja karena gastritis erosiva. Makanya nyarinya gimana, Dok? Harus tanya pada pasiennya, adakah keluarga yang hepatitis juga? Ataukah dia sendiri memang punya sakit riwayat hepatitis, umpamanya kuning pada masa muda, atau dia memang punya riwayat hepatitis B yang tidak terkontrol. Jadi memang dari pemeriksaan kalau orangnya masih hidup itu dari gejala-gejala yang dicari. Jadi fisik sama anamnesa. Nah, kalau kamu mau pastikan ya orangnya postmortem dulu kan enggak mungkin. Nah, yang paling gampang setelah kita suspek SH di USG, di CT scan, di fibroscan. Jadi caranya gitu. Ngerti ya? Iya dokter, apa dokter? Ngerti. Nah, itulah kalau umpamanya tahunya gagal hati gimana dokter? Hati kan fungsinya adalah seperti yang kita tahu dia adalah memperbaiki darah untuk dijadikan sel yang lebih kecil menjadi HB, kemudian metabolisme lemak, metabolisme protein. Nah, kalau terjadi apa yang bisa kita anggap itu gagal hati, selain dari tanda-tanda varises esophagus, kuning itu termasuk gagal hati. Terus sesak itu dia tidak bisa memproduksi pembekuan darah karena trombositopeni, jadi dia perdarahan di gusi, kemudian bengkak, itu termasuk gagal hati. Jadi bukan termasuk yang hipertensi portal. Kalau hipertensi portal tuh pokoknya segala sesuatu yang dari pembuluh darah yang membesar. Tapi kalau umpamanya gagal hati, ya gagal hatinya. Jadi tanda asites itu termasuk gagal hati. Ensefalopati termasuk gagal hati. Kemudian kuning termasuk gagal hati. Ngomong ngelantur termasuk gagal hati. Jadi bengkak juga termasuk gagal hati. Jadi itu ditentukan satu-satu. Makanya harus dihafalkan. Ini apa gagal hati atau ini varises esophagus. Kuncinya adalah kalau varises esophagus, hipertensi portal. Kuncinya kalau hipertensi portal, ingatlah yang berhubungan dengan pembuluh-pembuluh darah yang membesar-membesar. Sedangkan kalau gagal hati, ya harusnya orang normal, nggak mungkin dia ngomong ngeraco, nggak mungkin nggak ada ensefalopati, nggak mungkin orang normal itu punya asites gitu. Jadi pasti tidak ada. Jadi yang nggak mungkin itu harus ceritakan nggak kuning. Karena kalau hepatitis, kalau umpamanya gagal hati, ya pasti dia kuning. Karena kan pecahnya itu menjadikan ikterus kalau umpamanya darah itu. Jadi dihafalkan sendiri modelnya seperti itu ya. Tapi memang harusnya nanti harus dicek di pemeriksaan liver test, jadi OTPT. Nanti OTPT baru lihat di pembuluh darah. Terus sesuai itu USG, gagal hati ya tadi itu saya bilang. Jadi fibrosis. Jadi kekerasan dari sel yang harusnya sel hati itu glowing gitu, saya bilang sih glowing. Anunya aja, gampangnya lah istilahnya. Jadi harusnya itu sel hati itu baik-baik saja, terus ini jadi kaku, jadi kasar, itu nanti menyebabkan kita tahu, oh ini gagal hati. Ada pertanyaan lagi? Dokter, izin bertanya, dokter. Ya. Dok, izin bertanya untuk terapi infus pada pasien-pasien SH ini dikasih apa ya, dok? Kalau umpamanya kamu sih sementara ini PZ saja.
Oh, enggak. Jadi nggak boleh menggunakan laktat karena nanti laktat akan menyebabkan dia ensefalopati. Makanya kita nggak pakai menggunakan apa RL. Jadi yang golongannya RL nggak bisa, laktat nggak bisa. Jadi kita pakai PZ biasa. Jadi kalau umpamanya ditanya, ya maksudnya PZ obatnya apa ya, simptomatis. Kalau umpamanya dia sakit perut ya kamu kasih namanya golongan omeprazol, antasida. Kalau umpamanya dia apa namanya lemas ya cuma vitamin. Kalau mual ya obat mual, kalau muntah ya obat muntah, nyeri ya obat nyeri gitu. Dan nyeri pun pilihannya pun diusahakan yang tidak hepatotoksik. Itu pilihan satu-satu. Jadi salah satunya kan paracetamol hepatotoksik. Kita memilih untuk tidak yang hepatotoksik, sementara biasanya pakai metamizol atau menggunakan apa namanya golongan paracetamol yang N-asetilsistein itu. Jadi intinya kita yang tidak hepatotoksik. Ada lagi pertanyaan, Bu? Dibawa, Bu. Bu Jun. Dibawa. Nanti nggak dimakan sama anak. Jadi nanti dicari sendiri ya tanda-tanda hipertensi portal. Tapi walaupun saya sudah ngomong gini, kamu catat buat ngapalin. Terus tanda-tanda gagal hati yang belum di situ, yang di slide-nya temanmu itu sama definisi. Tapi definisi sudah saya terangkan tadi. Jadi ada inflamasi menaun atau radang hati menaun yang ditandai dengan adanya fibrosis pada hati. Kalau sudah jadi nodul, kemungkinan jadi hepatom. Dan livernya jadi kecil karena terjadi fibrosis. Fibrosis itu narik ya, narik sel yang harusnya glowing, cuantik itu jadi keriput lah istilahnya. Kalau keriput kan jadi mengecil semua. Begitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Belum sepertinya dokter. Ya, wes. Oke, gini. Sehubungan ini saya belum visitor, sudah ditarik-tarik sama apa namanya ruangan. Jadi saya berhentikan dulu ini. Kita buka nanti. Kamu mau jam berapa? Terserahnya dokter aja. Terserah saya. Habis asar mau? Iya, enggak apa-apa dokter. Ya, habis asar ya. Jam 3 kamu buka dulu ya. Iya dokter. Iya Nggak dokter. ngantuk. Enggak ya? Kenapa dokter? Jangan ngantuk ya. Slide-nya masih banyak, ini anak 20. Ya. Ya wes, aku ini sudah dipanggil-panggil ruangan soalnya. Oke? Ya? Ya wes, tutup dulu ya. Buka lagi. Ya, memang mau ujian ya gini. Kejar-kejaran. Ya. Ya wes, itu dihafalkan dulu SH-nya. Biar enggak lupa. Ya. Kalau sudah dengerin gini harusnya cepat. Tinggal dilihat dulu ini penting, ini penting, ini penting, ini penting. Itu dihafal. Ya. Wes, itu aja. Ya wes. Dan saya tutup dulu ya. Selamat siang. Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Nisku. Terima kasih dokter. Selamat siang dokter. Ya, istirahat sebentar. Oke. Saya tak visitor dulu. Iya dokter.